Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Baladatu Nasitoh dengan NIM 23070200045. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik metode Simpson 3/8. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari aturan Simpson sepertiga. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang aturan Simpson 3/8. Di sini saya akan menyampaikan aturan Simpson 3/8. Jadi, aturan Simpson 3/8 ini digunakan untuk meningkatkan ketelitian dengan menggunakan pendekatan polinomial. Dalam aturan Simpson sepertiga, kita hanya memerlukan 3 titik. Maka fungsi polinomial yang digunakan adalah order 2. Sedangkan dalam aturan Simpson 3/8 kita memerlukan 4 titik. Maka fungsi polinomial yang digunakan adalah order 3. Dengan menggunakan ekspansi Taylor seperti pada aturan Simpson sepertiga atau fungsi polinomial dengan order 3 dapat diperoleh rumus untuk integrasi dengan aturan Simpson 3/8. Maka kita dapatkan I X sama dengan integral fx dx sama dengan integral f3x dx. Dari rumus tersebut maka kita peroleh untuk rumus Simpson 3/8 sendiri, yaitu IX sama dengan 3 delta X per 8 buka kurung fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3 dengan error pemotongan, yaitu E3 delta XI pangkat 3 per 80 F4. Untuk lebih memahami aturan Simpson 3/8, mari kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva Z sama dengan E pangkat X dengan sumbu X pada range yang dibatasi 0,4. Pertanyaannya yaitu yang pertama, mencari metode integrasi gabungan aturan Simpson 3/8. 1 bias, dan yang kedua yaitu metode integrasi gabungan Simpson sepertiga dan 3/8 dengan kurva dibagi menjadi 5 bias. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan dari permasalahan yang tadi ya. Penyelesaiannya yang pertama, kita menyelesaikan secara analitik dengan perolehan 53,598,150. Nah, sekarang kita memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu menyelesaikannya secara metode Simpson 3/8. Kita ketahui bahwa A sama dengan 0, B sama dengan 4, dan delta X sama dengan 4 dikurangi 0 dibagi 3 sama dengan 1,333. Di sini kita menggunakan 4 titik, yaitu X0, X1, X2, dan X3. Kenapa menggunakan 4 titik? Karena aturan Simpson 3/8 paling sedikit adalah 4 titik. Sedangkan di sini kita lihat bahwa X1 sama dengan 1,333. Nah, itu kita dapat dari hasil delta X. Kemudian X2 itu 2,66. Jadi X1 ditambah delta X sama dengan 2,666 dan selanjutnya sampai kita hasilkan yang paling terakhir X3, yaitu sama dengan 4 karena batas bawahnya sama dengan 4. Kemudian kita masukkan rumus Simpson 3/8 yang sudah dipaparkan di situ dengan hasil 55,0779898.
Jadi, tingkat kesalahannya sama dengan error relatifnya penyelesaian secara analitik dikurangi penyelesaian secara metode Simpson 3/8 dibagi penyelesaian secara analitik kemudian dikali 100%. Nah, di situ kita selesaikan dahulu kemudian baru dikali 100%. Hasilnya yaitu 2,761%. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu gabungan antara metode Simpson 3/3 dan Simpson 3/8 dengan 5 piar. Yang pertama, kita mencari delta X-nya terlebih dahulu, yaitu B kurangi A per N. B sama dengan 4 dikurangi A sama dengan 0 per NN adalah jumlah piarnya tadi sama dengan 5 dan hasilnya 0,8. Kemudian kita mencari titiknya ya. Tadi kan ada 5 piar ditambah 1 sama dengan ada 6 titik. Yang dimulai dari X0 sampai dengan X5. Langkah yang selanjutnya yaitu kita mencari integral 2 bias pertama yang dihitung dengan aturan Simpson sepertiga dengan rumus I1 X sama dengan X2 dikurangi X1 per 6 buka kurung Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2 tutup kurung sama dengan 1,6 dikurangi 0 per 6 buka kurung E pangkat 0 ditambah 4 E pangkat 0,8 ditambah E pangkat 1,6 tutup kurung sama dengan kita hasilkan 3,96138. Yang perlu kita ketahui X2 itu berasal dari 1,6 dikarenakan sebagai batas bawah dari Simpson sepertiga dan X1 sama dengan 0 karena sebagai batas atas dari Simpson sepertiga. Nah, selanjutnya kita mencari 3 bias pertama dihitung dengan aturan Simpson 3/8 dengan rumus I2 X sama dengan 3 delta X per 8 buka kurung Fx0 ditambah 3 Fx1 ditambah 3 Fx2 ditambah Fx3 sama dengan 3 buka kurung 4 dikurangi 0, atau 1,6 per 3 tutup kurung buka kurung lagi Fx0 ditambah 3 Fx1 ditambah 3 Fx2 ditambah Fx3 sama dengan 2,4 buka kurung E 1,6 ditambah 3 2,4 ditambah 3 E 1,2 ditambah E,4 tutup kurung dengan hasil 49,8659. Kemudian kita gabungkan atau jumlahkan I1 dan I2 yaitu 3,96138 ditambah 49,8659 sama dengan 53,826873. Selanjutnya kita mencari error relatifnya yaitu penjumlahan secara analitik dikurangi jumlah errornya tadi dibagi penjumlahan secara analitik dikali 100%. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 0,427%. Itu tadi adalah contoh dari penyelesaian aturan Simpson 1,3 dan Simpson 3/8. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita coba contoh satu lagi dengan menggunakan
aturan Simpson 3/8. Soalnya yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva dengan Z sama dengan X kuadrat dengan sumbu X pada range yang dibatasi oleh 0,1 dengan menggunakan aturan Simpson 3/8 dan diketahui jumlah N-nya sama dengan 5. N itu sama dengan pilarnya ya. Mari kita selesaikan contoh tadi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah diketahui dulu A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan N-nya sama dengan 5. Setelah itu kita mencari delta X-nya. Delta X dicari dengan B dikurangi A per N. B sama dengan 1 dikurangi A sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 5. Dan kita hasilkan sama dengan 0,2. Setelah itu untuk memudahkan kita mengetahui fx-nya, kita gambar sebuah tabel yang mana kita awali dengan 0 kemudian diakhiri dengan 5 karena tadi biasnya adalah 5. X sama dengan 0 terus 0,2. Kenapa 0,2? Karena delta X nya yang awal adalah 0,2 dan selanjutnya 0,4 yaitu diperoleh dari 0,2 ditambah 0,2 ya sama dengan 0,4 dan selanjutnya sampai kita temukan batas bawahnya yaitu 4. Fx-nya sendiri kita cari dengan menggunakan rumus tadi ya, Y sama dengan X kuadrat. Jadi di sini 0,2 kuadrat sama dengan 0,04 dan seterusnya sampai kita temukan hasil akhirnya. Sebelum kita masuk ke rumus aturan Simpson 3/8, kita harus mencari terlebih dahulu yaitu metode penyelesaiannya secara analitik, yaitu integral X kuadrat dx sama dengan 0,333. Selanjutnya kita masuk ke rumus aturan Simpson 3/8. Kita masukkan rumus aturan Simpson 3/8 yaitu IX sama dengan 3 delta X per 8 buka kurung F0 ditambah 3 kali F1 ditambah 3 dikali F2 ditambah 2 dikali F3 ditambah 3 kali F4 dan ditambah F5 tutup kurung sama dengan 3 dikali 0,2 per 8 dibuka kurung 0 ditambah 3 dikali 0,04 ditambah 3 dikali 0,016 ditambah 2 dikali 0,36 dan ditambah 3 dikali 0,64 ditambah 1 tutup kurung. Kita peroleh hasilnya yaitu 0,318. Selanjutnya kita menghitung error relatifnya. Error relatif sendiri diperoleh dengan cara hasil analitik dikurangi hasil aturan Simpson 3/8 per hasil analitik dikali 100%. Nah, di sini kita peroleh 4,5%. Jadi error relatifnya itu 4,5%. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya tentang metode Simpson 3/8. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa paham. Terima kasih. Saya ucapkan maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.